Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan meresensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat dari Mark Manson. Perkenalkan, nama saya Ardila Mutama dari Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 24B. Dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Kufroni Anars, SPD, MPD. Jadi yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa resensi merupakan sebuah kegiatan menilai atau menimbang kembali. Oleh karena itu, resensi buku ialah memberikan tinjauan kritis atau penilaian terhadap kualitas suatu buku. Meresensi sebuah buku berarti merupakan aktivitas seseorang dalam hal mengukur balik buruknya suatu buku. Hal-hal yang diukur dari satu buku tersebut meliputi isi, struktur penyajian, serta manfaat bagi pembaca. Selanjutnya ada manfaat resensi. Manfaat resensi yang pertama yaitu membantu pembaca atau publik yang belum berkesempatan membaca buku yang diresensi. Yang kedua, mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi. Ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Keempat, mengetahui perbandingan buku-buku karya penulis lain yang sejenis. Dan yang kelima, bagi penulis buku, informasi sangat bermanfaat bagi kreativitasnya. Langsung aja, ini ada identitas buku. Judul bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Penulisnya Mark Manson, penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia atau Grasindo. Tahun terbit 2019, cetakan ke-20. ISBN 978 602 452 6986. Jumlah halamannya 246. Selanjutnya adalah orientasi. Bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup? Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam hidup, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya telah mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Selanjutnya adalah sinopsis. Novel yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang hutang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar, menjijikan, dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk, sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantu untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karya dan menjadi sukses. Novel ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Novel ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodo amat, sehingga dia bertahan, merasa baik, dan menerima di saat keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodo amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Selanjutnya adalah analisis. Mark Manson memiliki gaya penulis yang lugas, tulus, dan humoris.
Ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menekankan pesan-pesannya dengan menggunakan analogi dan cerita pendek yang menarik. Gaya penulisannya yang menghibur membuat buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat mudah diikuti dan menyenangkan untuk dibaca. Meskipun buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsep tersebut. Bagi mereka yang mencari pemahaman filosofis yang lebih mendalam atau analisis yang komprehensif, buku ini mungkin terasa sedikit kurang memuaskan. Selain itu, pendekatan Mark Manson yang lugas dan kontroversial mungkin tidak sesuai dengan selera dan kebutuhan semua pembaca. Beberapa orang mungkin merasa bahwa buku ini terlalu keras dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang terakhir adalah evaluasi. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodo amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak tanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun, buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini, karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan. Itulah resensi dari buku Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.